semuanya, bertemu lagi dengan saya, Serina. Nah, di video kali ini tidak terasa ya, kita sudah di bab 12. Nah, di mana di sini kita akan belajar manajemen user group. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Nah, di sini kurang lebih ada 5 materi nih. Nah, yang pertama ada membuat user dengan user add. Oke, langsung saja kita masuk ke prakteknya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita memiliki dua user ya, di mana user pertama itu adalah user yang sekarang kita pakai. Kita coba UMI untuk mengeceknya. Kita enter. Nah, di sini terdapat user Serina ya, teman-teman. Nah, selain itu, kita punya user root. Kalian bisa coba zoom in. Kita enter. Masukkan passwordnya dulu. Oke, sekarang sudah berganti menjadi tanda pagar ya, teman-teman. Kita coba UMI lagi. Lalu kita enter. Nah, perhatikan bahwa kita sudah berada di root. Nah, di sini kita akan coba membuat user menggunakan user add, di mana fungsinya itu banyak sekali ya, teman-teman. Kalian bisa coba exit dulu. Lalu kita enter. Nah, sebelumnya kita harus masuk ke bagian home root dulu. Kita bisa ketik zoom in. Enter. Oke. Nah, sebelum kalian belajar membuat user baru, di sini kita bisa lihat user apa saja yang ada, yang sudah ada. Teman-teman bisa masukkan perintah chat spasi /etc/passwd. Lalu kalian enter. Nah, di sini banyak sekali nih data-data user yang sudah ada. Bisa dilihat di sini terdapat root, ada daemon, pin, sys, dan lain-lain. Nah, tetapi di sini selnya berbeda ya, teman-teman. Jika root itu kalian bisa login ke dalamnya. Nah, tetapi jika daemon, pin, dan lain ini itu tidak bisa login ya, teman-teman. Nah, perhatikan di sini terdapat user kita yaitu Serina. Nah, nanti misal kita buat user baru, maka user tersebut akan ditambahkan ke etc ini. Kita akan coba buat user barunya. Biar gampang, kita coba clear dulu ya, teman-teman. Nah, caranya kalian bisa dengan masukkan perintah user add spasi, kemudian nama user tersebut. Misal saya akan beri namanya user 10. Lalu kita bisa enter saja. Nah, kita coba cek lagi dengan perintah chat spasi /etc/passwd. Lalu kita enter. Oke. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada user 10 ya, teman-teman. Nah, kita akan coba login ke user 10 dengan user 10. Lalu kita enter. Nah, ini sudah masuk ke user 10 ya, teman-teman. Kita bisa coba cek saja dengan UMI. Kita enter. Nah, bisa dilihat di sini kita sudah login ke user 10. Misal kita akan login ke user Serina, bisa dengan Serina, lalu enter. Masukkan passwordnya. Ntar lagi. Nah, lalu kita coba user 10. Kita enter lagi. Nah, perhatikan di sini kita dimintai password. Sedangkan jika kita lihat sebelumnya itu langsung berhasil tanpa dimintai password. Maka di sini kita tidak akan bisa login.
Tapi kenapa ya sebelumnya bisa login? Nah, karena kita login dengan menggunakan root. Tapi jika kita login menggunakan user dulu, itu kita dimintai password. Nah, di sini kita akan coba buat password untuk user 10. Nah, sebelumnya belum buat ya teman-teman. Nah, caranya kalian bisa masuk ke root dulu dengan sumin. Sumin, lalu enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini kita bisa coba clear dulu. Nah, di sini kita akan buat password dengan perintah passwd user 10. Ini kita enter saja. Nah, di sini kita akan masukkan password barunya. Misalkan oke, lalu kita ulang lagi. Teman-teman, di sini sudah berhasil ya. Nah, selanjutnya kita akan coba user terlebih dahulu. Kita kembali ke user utama ya teman-teman. Kita enter. Nah, oke, kemudian kita masuk ke user 10. Lalu kita enter. Sorry teman-teman, kita ulangi ya. Masuk ke user 10. Kita enter. Nah, di sini kita bisa masukkan password yang barusan kita buat tadi ya. Nah, di sini kita sudah berhasil login ya teman-teman. Lalu kenapa nih tampilan dari user 10 itu berbeda dengan user Serena? Nah, itu karena di sini kita bisa coba chat /etc/passwd, lalu kita enter. Bisa dilihat di sini base-nya berbeda ya teman-teman. Jadi kalau di Serena itu pakainya bin/base, tetapi kalau di user 10 itu menggunakan /bin/sh. Nah, itu yang membuat tampilan user berbeda. Perbedaan lainnya itu untuk bin sh itu tidak bisa auto complete. Jika bin base itu bisa auto complete ya teman-teman. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi berikutnya, yakni option pada user add. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke prakteknya ya teman-teman. Nah, di materi kali ini kita akan coba membuat user baru, kemudian kita akan menambahkan home directory pada user tersebut. Dan kita akan mengganti selnya menjadi /bin/base. Nah, ini kita exit dulu. Nah, kita akan membuat user dahulu, sama seperti sebelumnya, kita harus masuk ke root terlebih dahulu dengan sumin. Kita enter. Kemudian masukkan passwordnya. Lalu kita clear aja ya teman-teman. Kemudian kita akan coba komen user add spasi min help. Lalu kita enter. Nah, perhatikan di sini banyak sekali option yang bisa kita gunakan. Nah, salah satunya ada yang penting, yaitu ini nih, min_m. Nah, untuk min_m itu tersendiri adalah yang akan membuat user kita itu dibuatkan juga home directory-nya. Kemudian jika kita scroll ke bawah, di sini juga ada min_s. Nah, min_s ini yaitu shell, dimana kita akan membuat shell bin base. Oke, kita buat user dulu dengan komen user add spasi min_m
spasi min s spasi slash bin slash paste. Lalu kita misalkan namanya user 11 ya teman-teman. Lalu kita enter. Oke, kita coba cek dengan chat /etc password. Nah, perhatikan bahwa di sini kita memiliki user 11 dengan shell yaitu /bin/paste. Nah, selanjutnya kita coba cek directory dari user itu dengan ls/home. Lalu kita enter saja. Di sini bisa dilihat bahwa ada user Serina sama user 11 ya teman-teman. Nah, untuk user 10 karena shellnya bin sh jadinya dia tidak dibuatkan directory home atau bisa dikatakan bukan termasuk user home. Kita bisa coba masuk ke user 10. Dengan perintah su user 10. Lalu kita enter. cd. Lalu kita masuk lagi ke user 10 dengan su user 10. Nah, perhatikan di sini kita dimintai password, sedangkan sebelumnya saat kita membuat user 10 ini langsung berhasil atau belum disertakan untuk membuat password. Nah, karena kita login di user home, jadinya kita dimintakan passwordnya. Tapi beda lagi jika kita loginnya di user root. Itu nantinya tidak akan dimintakan password seperti komen sebelumnya. Nah, untuk membuat password di sini ya teman-teman bisa masuk ke root dulu dengan perintah sumin. Lalu enter. Sumin, kita enter. Oke, selanjutnya kalian bisa masukkan perintah passwd spasi user 10 user 11. Lalu bisa kalian enter. Lalu masukkan password untuk user 11. Oke, kalian bisa enter. Kita konfirmasi password dengan masukkan password yang sama. Lalu kita enter. Nah, oke, kita coba login ke user 11, tapi sebelumnya kita keluar dulu dari user root. Kita bisa exit. Oke, kemudian su user 11. Kita enter. Lalu coba masukkan passwordnya. Oke, ini kita sudah login ke user 11 ya teman-teman. Kita coba wmi atau pwd. Bisa dilihat kita ini sudah berada di user 11 ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke materi berikutnya, yakni kita masuk ke materi membuat user dengan user add. Nah, di sini saya langsung saja masuk ke cara prakteknya ya. Nah, di sini saya akan membuat user dengan menggunakan command add user. Nah, sebelumnya teman-teman bisa masuk dulu ke root dengan perintah sumin, lalu enter, masukkan passwordnya. Oke, lalu kita ketikkan add user spasi user 12.
Lalu kita enter. Nah, di sini secara default itu langsung terbuat home directory secara otomatis. Nah, kemudian di sini juga langsung dimintakan untuk membuat password juga, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Confirm passwordnya, kita enter. Di sini kita bisa masukkan full name-nya, tapi jika teman-teman tidak ingin mengisinya, teman-teman bisa langsung enter saja room numbernya. Kita lewati juga, enter, work phone, kita enter, home phone, kita enter, other, kita enter. Nah, lalu di sini kita bisa ketikkan Y, kemudian kita bisa coba ls min/home, lalu kita enter. Nah, bisa perhatikan di sini kita sudah mempunyai user 12 ya teman-teman. Kita coba ketikkan tile spasi /etc/passwd. Lalu kita enter. Perhatikan bahwa di sini kita mempunyai user 12 dengan shell, dan shellnya sudah otomatis bin base. Nah, untuk comment tile di sini di blok digunakan untuk melihat 10 baris terakhir dari passwd. Nah, jadi jika kita menggunakan comment add user ini, maka dia akan secara otomatis shellnya sudah bin base, sudah dibuatkan home directory, dan juga sudah disertakan untuk membuat password juga. Oke, di sini kita bisa coba clear saja. Kita akan coba login ke user 12 dengan su user 12. Kita enter. Nah, perhatikan sekarang kita telah masuk ke dalam user 12. Kita coba WMI untuk melihat keberadaan kita. Enter. Lalu kita coba cd. Nah, kemudian kita pwd. Kita enter. Nah, di sini kita berada di /home/user12. Kita langsung lanjut masuk ke materi berikutnya, yakni membuat grup. Nah, jadi grup sendiri itu berfungsi untuk menggabungkan atau menambahkan beberapa user ke dalam satu kelompok. Nah, di sini untuk membuat suatu grup kita menggunakan command group add. Tapi sebelum itu kita perlu masuk ke user root terlebih dahulu dengan sumin. Kita enter. Nah, baru di sini kita bisa ketikkan perintah group add. Grup 1. Ini kalian bisa enter. Nah, di sini saya membuat grup 1 menggunakan command group add. Untuk nama grupnya bebas ya. Nah, kemudian untuk mengecek kita sudah mempunyai grup apa saja, teman-teman bisa menggunakan perintah chat /etc/group. Lalu kita enter. Nah, ini sudah ada grup satunya teman-teman, dan ini juga ada grup utama, yaitu grup user kita. Ini jika teman-teman ingat saat instalasi Ubuntu atau instalasi Linux, teman-teman itu kita dimintakan untuk membuat user. Nah, secara default user yang kita itu dibuatkan grup tersendiri dari user tersebut. Nah, di sini user saya namanya Serina. Dan jika teman-teman
ingat bahwa pada bagian bawah ini kita juga memiliki user 10. Lalu ada juga user yang lain. Nah, ini kita coba membuat grup user. Komennya sama, yaitu grup add. Grup 11. Lalu enter. Nah, kita coba cek dengan etc/group. Lalu kita enter. Oke. Nah, perhatikan bahwa di sini kita sudah mempunyai grup 11. Oke, jadi seperti itulah caranya membuat grup ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya, yakni menambahkan user ke grup. Nah, di sini saya langsung saja masuk ke cara prakteknya. Pada materi ini, kita akan coba membuat user yang masuk ke dalam suatu grup. Nah, sebelumnya kita akan belajar atau melihat user tersebut masuk ke dalam grup mana. Caranya yaitu dengan ID, spasi nama usernya. Kita enter. Oke, di sini perhatikan bahwa user saya masuk ke dalam grup ini ya, teman-teman. Nah, user saya ini adalah user di mana saya membuat ketika pertama kali instalasi. Kita coba lihat user lain dengan ID user 10. Lalu kita enter. Nah, perhatikan di sini bahwa user 10 hanya masuk ke dalam ini ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan coba masukkan user 10 atau user 12 untuk masuk ke dalam suatu grup. Kita coba chat /etc/group. Kita enter. Sebelumnya kan kita sudah membuat grup ya. Nah, untuk memasukkan user ke grup itu gampang sekali. Misal di sini kita coba clear dulu. Kita coba user mode min help. Kita enter. Nah, perhatikan di sini banyak sekali option yang dapat kita gunakan. Salah satunya ada min g, yang mana ini digunakan untuk menambahkan new list atau suatu user ke dalam suatu grup. Kemudian ada min a atau append, itu digunakan untuk menambahkan. Nah, kita coba saja dengan user mode min g. Grup 1. Sorry, kita spasi. User 10. Nah, di sini saya ingin menambahkan user 10 ke dalam grup 1. Nah, kita coba enter dulu. Oke, kita coba cek dengan ID user 10. Kita enter. Perhatikan di sini user 10 telah tergabung atau telah ditambahkan pada grup 1. Nah, kita coba lagi user mode spasi min g grup 1 user 12. Lalu kita enter.
sekarang user 12 sudah masuk ke dalam grup 1. Nah, tetapi jika kita cek ID pada ID user 10, kita enter. Nah, di sini juga sama. Jadi, user 12 telah masuk ke grup 1 dan user 10 juga telah masuk ke grup 1. Nah, misal jika di sini teman-teman ingin menambahkan grup lagi pada user 10 atau user 10 ini masuk ke dalam dua grup. Caranya itu kita perlu menambahkan suatu option yaitu min A. Caranya itu kita perlu menambahkan suatu option yaitu min A. Jadi untuk append atau menambahkan, kita coba saja usermod min G spasi grup 2 spasi user 10. Lalu kita enter. Nah, kita coba cek di ID user 10. Lalu kita enter. Perhatikan bahwa di sini grup satunya hilang dan digantikan oleh grup 2. Nah, itu kelemahan dari min G. Maka dari itu kita perlu option lain yaitu min A untuk menambahkan yang nantinya itu grup satunya tidak akan hilang. Kita coba usermod min AG grup 1 user 10. Kita enter. Kita cek ID user 10 lagi. Kita enter. Perhatikan bahwa di sini sekarang user 2 memiliki dua grup yaitu grup 1 dan grup 2. Oke, kita sudah masuk ke materi yang terakhir, yakni menghapus user dan grup. Nah, pada materi sebelumnya, teman-teman kan telah belajar tentang cara menambahkan user ke dalam grup. Pada materi ini, kita akan coba menghapus user dan juga grup. Langsung saja kita ke prakteknya ya. Jadi, untuk komen cara menghapus user atau grup di sini yaitu dengan komen userdel spasi min help. Lalu kita enter. Kita coba masuk ke router lebih dahulu dengan zoom in. Enter. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah yang tadi yakni userdel min help. Kita bisa enter. Nah, perhatikan dulu di sini ada beberapa option. Salah satunya ada option min R. Gunakan untuk menghapus home directory. Di ini kalau secara default userdel saja. Directory user tersebut tidak terhapus. Maka dari itu kita akan menggunakan option min R untuk menghapus home directory-nya juga. Untuk caranya kita bisa menggunakan perintah userdel min R user 12. Kita enter. Lalu kita coba ls/home. Kita enter. Perhatikan di sini user 12-nya sudah tidak ada ya. Nah, jika kita coba login ke user 12 dengan su user 12, kita enter. Nah, maka akan ada output not exit atau user 12 sudah tidak ada. Nah, kemudian sekarang kita akan coba belajar cara menghapus suatu grup. Di sini kita bisa clear saja. Lalu kita enter. Nah, untuk menghapus grup itu sama menggunakan komen group del, lalu nama grupnya. Coba lagi hapus grup 2-nya. Dengan perintah grup del spasi
grup 2. Lalu kita enter. Lalu kita cek lagi dengan chat/etc/group. Kita enter. Perhatikan di sini kita hanya mempunyai satu grup saja karena grup lainnya sudah terhapus ya teman-teman. Oke, selesai. Seperti itu praktek pada materi yang terakhir. Kurang lebihnya seperti itu praktek pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.